Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kan. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat WebGIS dengan menggunakan Google Site dan juga Google My Maps. Nah, yang pertama-tama kalian harus punya akun Google buat digunain di Google Site dan juga Google My Maps. Nah, pertama kita buat buat website untuk menaruh hasil dari kita di Google My Maps, yaitu peta interaktif ke Google Site. Nah, di sini kita ketik aja ini Google Site di pencarian kolom kalian masing-masing, terus klik, terus kita ambil yang ini, terus kita ambil yang blank site buat membuat kanvas website baru. Terus ini juga ada halaman utama atau home, dimana di fitur-fitur Google Site ini dapat insert, tags, dan themes. Dimana insert itu ada text box, dimana itu buat membuat teks baru. Terus image di sini tuh buat menambahkan foto. Terus ini embed, dimana fitur ini tuh kita buat berhubungan juga ke My Maps, itu dimana nanti link dari My Maps bisa dimasukkan ke fitur ini, terus nanti bakal ditampilkan di Google Site. Di sini ada Drive. Oke. Terus di bawah juga ada content blocks, di mana terdapat beberapa konten. Di sini ada 6 konten, di mana ada beberapa layout gambar dan juga deskripsi untuk kita mengedit di setiap halaman website kita. Terus juga ada collapsible group, terus table of content, terus image carousel. Carousel itu kayak kita mengupload beberapa gambar tapi bisa di slide gitu. Terus button ini kita bisa membuat tombol gitu di satu halaman menuju ke halaman lain. Terus ini ada divider, terus ada sketcher, terus social link itu setahu saya itu kita bisa memasukkan link kayak media sosial, terus link YouTube atau link lainnya, terus dimasukkan ke Google Site. Terus ini juga ada placeholder, terus YouTube, calendar, maps, docs, slide, sheet, from, chart. Di sini juga ada page. Di sini tuh kita bisa menambahkan halaman baru. Misalkan ini ada new page, di sini kita buat menambahkan halaman profile kami. Terus klik done. Terus tambahkan juga nih. Di sini kita mau menambahkan peta interaktif. Nah, ini ada 3 halaman yang telah kita buat. Terus ini juga ada, kita misalkan mau buat peta interaktif dengan data tertentu nih, misalkan peta interaktif sebaran data apa gitu. Sebaran data done. Kan ini masih dalam 4 halaman, tapi terlalu banyak. Jadi kalau peta interaktif ini bisa dimasukkan ke peta interaktif sebaran gitu, bisa dimasukkan ke sub di peta interaktif ini. Tinggal kalian drag, terus kalian masukkan ke peta interaktif ini. Terus sudah itu tuh kalian masuk ke themes, dimana ini kalian bisa mengatur color, terus font,
yang bisa digunain di apa yang digunakan mau kalian gunakan di website ini tuh mau tampilannya tuh kayak gimana gitu. Ini aku pakai custom, terus kalian namanya di sini misalkan aku kan di sini BPBD ya, saya BPBD, terus kalian next aja, terus custom color ini kalian bisa ubah di sini pakai kode E7441. Ini misalkan mau putih, ini udah next, terus logonya tidaknya misalkan saya tuh maunya pakai yang Arial, terus ini body textnya kita pakai Times terus dance. Nah udah beres, kita misalkan mau ganti style juga ini bisa. Misalkan ini ganti style yang ini, kita ini jadi warna orange yang pertama, terus ini warna putih, terus ini teksnya udah Times New Roman, udah beres, sama ini udah beres. Langsung kita bisa mengedit website kita balik lagi ke home ya. Nah di sini kalian bisa upload image atau foto yang kalian mau jadiin sebagai background gitu. Ini upload, terus misalkan saya di sini mau pakai banner BPWD. Nah bisa langsung menyesuaikan dari aturan dari Google Site-nya ya. Ini juga kalian bisa atur tipe headernya bagaimana, misalkan saya mau punya to full gitu, atau bisa juga ini, atau bisa juga ini, sesuai selera kalian itu. Udah itu ini juga bisa kalian hide si shadow, bukan shadow apa ya, kayak transparan hitam gitu ya, kalian bisa nonaktifkan. Terus ini kalian bisa hapus aja, terus kalian headernya itu misalkan mau diperpendek dan lebar banget segini. Nah udah beres, nah kalian tinggal ke insert lagi, terus mau menambahkan buton. Nah buton di sini profile kami yang udah tadi ditambahkan gitu, profile kami, terus di sininya linknya ini taruh yang profile kami juga, insert. Nah ini tinggal tarik aja ke samping menyesuaikan dengan selera kalian. Terus buat juga button yang lain, misalkan di sini apa ya, peta interaktif, ini pilih yang itu, terus kalian sesuaiin juga. Ini juga bisa kalian saya lihat contoh yang pernah saya buat dulu. Kita lihat supaya kalian gampang, supaya video ini gak cepet ya, kita copy paste aja si teks yang udah saya buat di sini. Nah ini nah buat menambahkan teks gampang saja, ini kalian tinggal pencet ini, terus kalian bisa drag ke sini juga, terus kalian tadi ini, terus kalian juga bisa kalian copy lagi, terus pindahin ke
selanjutnya menambahkan data alamat. Gimana sih caranya? Nah, pertama kalian lihat ke konteks box dulu. Nah, ini terus ini juga bisa dirubah ya warnanya, misalkan mau pakai style 2. Terus udah itu kalian pergilah ke map, terus cari alamatnya, kita pakai alamat di sini aja, C. Terus kalian masuk ke sini, terus pilih yang ini. Kalau sudah keluar di alamatnya, terus kalian pilih select, atau juga bisa kalian pilih tampilan basebandnya mau apa, misalkan satelit atau map. Kita pakai satelit aja ya, kita select, bakal muncul ini di sini, terus kalian drag ke sini. Nah, nanti bakal muncul di sini. Selanjutnya kita masukin data alamat juga ya. Ini alamat kaminya kita copy, terus kita tambahkan ke sini. Alamat kami cek set ya, udah beres. Ini udah selesai untuk tampilan home ini seperti ini ya demonya. Ini terserah bebas kalian mau kayak gimana. Ini terlalu ke satu ada di logo. Di sini kalian bisa menambahkan logo gitu buat tampilan website kalian. Jadi nanti tuh di setiap halaman tuh ada logo dan juga judul dari setiap websitenya gitu, dari websitenya gitu. Ini saya mau pakai logo ini, terus kita open, terus sudah itu kita upload, jangan di upload, udah muncul. Nah, terus ada enter site-nya yang di sini kalian bisa enter juga nama udah tampilan model kayak gini, terus udah beres, terus kita ke profil kami. Di sini misalkan mau pakai background foto lagi, upload lagi, terus kita mau pakai misalkan di sini ada tambahan lagi gitu, informasi rencananya di situ akan menambahkan latar belakang, visi misi, struktur organisasi, dan juga mitigasi bencana. Nah, caranya kayak gimana sih? Sama aja kayak tadi, misalkan di sini kita mau menambahkan tentang kami atau latar belakangnya. Kita klik Ctrl A, Ctrl C, terus balik lagi ke sini. Kita ini, kalian bisa juga sih nulis sendiri ini, soalnya saya tuh kayak gini supaya gak lama gitu videonya. Terus udah nulis sendiri gitu. Ini bisa diatur juga ukurannya, misalkan mau 50 30 saja. Kalian tambahkan juga text box di sini buat angka-angka kecilnya. Udah itu tuh kalian drag ke atas. Nah, udah di drag, ini juga bisa dipindahin nih. Misalkan mau ke daerah sini supaya dekat dengan pinggirnya. Udah itu tuh kita select juga ini, terus kita tambahkan di sini. Nah, itu kita tarik. Nah, udah itu menyesuaikan. Header tipenya kita ubah aja ke cover. Udah ke cover nih. Udah itu tuh ini udah tersusun begini. Nah, ini untuk tampilan ininya ya,
buat kayak gimana sih buat tampilannya kayak di belakangnya tuh ada background warna abu. Nanti kalian select dulu semua, terus kalian pakai highlight color, terus pakai warna abu gitu. Udah itu selanjutnya menambahkan visi ke text box, terus kalian ubah ke warna putih biar kelihatan juga. Terus kalian biasa kayak masukkan masukkan informasi dalam si website kayak gimana gitu. Terus kalian copy paste di sini. Ini kalian bisa atur ini buat besar kecilnya si font, terus warna 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 si fontnya kayak gimana, terus tulis fontnya kayak gimana, bisa diatur ke bagian sini. Udah itu, tapi harus di select dulu gitu sebelum mau diatur si teks tersebut. Udah itu kita menambahkan foto struktur organisasi. Sebelumnya kalau misalkan untuk struktur organisasi saya bisa kayak masih belum tahu gitu buat di sini tuh manualnya tuh kayak gimana, tapi saya mah untuk memudahkan pekerjaan dan juga mengefisiensikan itu, jadi struktur organisasinya dibuat di Canva. Terus sudah itu tuh kita ke fitur insert, terus pilih image, upload, terus kita upload yang bagian struktur organisasinya. Kita bisa dipindahin, kalau ini tinggal tidak aja ke bawah, terus ini ke sini. Gebahas atau tidak berarti harus terlalu berhasil, tapi udah berhasil. Terus ini bisa dirubah juga tampilan kalau putih supaya jernih dan juga jelas ya. Ini kalian sesuaikan aja ukurannya sesuai apa yang kalian mau. Udah itu udah sesuai nih ukurannya. Oh sama ukurannya. Nah, udah sesuai nih ukurannya. Oh belum harus ulang lagi dari image. Kita coba atur di sini ya. Terus warnanya ganti ke warna putih. Nah udah itu udah beres nih, kita masukin struktur organisasi. Kita masukin juga poster mitigasi bencana banjir sama bencana gempa bumi. Dua-duanya kita masukin. Oh sebelum itu kan harus buat template-nya juga. Di sini saya pakai template yang dua gambar bersamping-samping gitu gambarnya, terus ada deskripsi di bawah. Terus kalian pencet ini, terus kalian klik tanda plus, upload, terus kalian data yang kalian masukkan data kecil. Ini kalian coba atur aja
diatur apa sih isi teksnya. Kalian copy juga penjelasan singkat si panggilan poster di sini. Lalu udah beres, kita ke halaman berikutnya di peta interaktif. Kalian masukin upload buat peta interaktifnya. Ini aja, upload. Terus peta interaktif di tengah, kalian buat button tombol peta interaktif sebelahnya. Ini sebaran data. Oh, harus edit sini supaya terdata. Terus udah beres sih. Jadi peta interaktif itu buat menambahkan peta-peta apa aja sih yang udah dibuat sama kita gitu di bagian halaman peta interaktif ini. Lalu selanjutnya kita masuk nih ke peta sebaran data. Nah, peta sebaran data ini di sini kita buat apa ya, buat menaruh link my maps yang akan kita buat nanti ke sini, dimasukin ke sini lewat fitur ini embed. Nah, selanjutnya ini nanti ditunda dulu sesudah kita membuat di my maps. Nah, ini kita ke home dulu, baik lagi. Terus kita ada di footer di sini. Khususnya itu sebenarnya tuh footer di sini tuh kayak setiap kita ke halaman selanjutnya di sini foto itu bakal terus muncul. Biasanya informasinya itu kayak berupa email, terus call center, sosial media seperti itu. Nah, kita coba tambahkan yang ini ya. Kita coba menambahkan email ke website yang sedang kita buat. Set, kita pasin banget gitu sampai mentok. Set sini. Nah, oh gak bisa mentok. Berarti selanjutnya kita ke balik lagi di sini. Sama aja kok buat itu mah kayak kalian menambahkan di textbox. Nah, nanti kalian copy lagi. Oh, ini lagi ini. Copy benar. Copy aja sini. Oh, duplikat. Sorry. Cek. Kita masuk sini, kita copy. Senternya kita drag lagi. Set. Kalau senternya udah di drag, terus pasin banget sampai sini. Udah itu kalian juga sosial media kalian copy. Udah itu kalian taruh di sini. Nah, selanjutnya ke fitur menaruh sosial media. Sebelumnya saya buka dulu ya sosial medianya. Di sosial medianya itu nah
kita cobain yang IG dulu. Ke mana sih? Ke ini nih, ke social link. Kalian tambahkan ini, terus tambahkan upload, bukan upload sih, bukan upload, syarat aja. Kalian ke sini misalkan bukan Google Image, bukan Instagram, buat simbolnya ya, buat simbol Instagram logo. Misalkan kita menggunakan ini, terus kita insert bakal muncul. Nah udah muncul, terus kalian itu pakai kayak kecilin lagi fungsi juga bisa berarti salib lagi, jangan pakai itu image Google Instagram. Misalkan mau pakai yang update, keluarnya kita lupa lagi. Saya coba kita select, kita cari lagi image ini di sini, logo Instagram, search pakai kalau pakai ini, pakai yang tadi aja nih, insert, sekalian update. Sekarang masalah nama, kalau mau gitu untuk logonya kalian bisa cari gitu warnanya dari upload gitu, udah kalian edit gitu di Canva atau di mana. Terus kalau ya udah lewatkan ini aja. Sedangkan ini kita mau YouTube Cetera. Coba ini itu bakal keluar gak? Oh ini keluar nih. Berarti kalau mau jangan ditambahkan logo, ini coba kita remove aja logonya. Ini kita remove, terus kita update. Nah udah jadi white, terus black juga bisa di color. Nah jadi beda kan. Terus udah gitu kita ke TikTok, cek
terus kalian udah gitu misalkan nih buat image console image terus masukin foto-foto screenshot sosial medianya, terus masuk ke sini saya upload ke temen. Nah udah di tangan bisa juga upload buat background belakangnya pakai yang udah jadi, terus kalian bisa langsung publish ya. Nah ini buat namanya misalkan BPBD spasi kota spasi Bandung spasi 1. Nah ini langsung bisa publish. Tapi sebelum publish tuh kalian harus kesini dulu. Ini kalian udah dulu ke with the link, terus down, terus publish lagi. Kalau misalkan kayak gini kalian harus edit bentar lagi gitu. Ini set, nah ini udah masuk publish lagi. Oh tidak, harus gede. Langsung latar belakang publish lagi. Nah ini udah beres nih, terus publish. Pada itu tuh kalian udah bisa dapat pembuatan website, link websitenya. Coba kita lihat. Nah ini udah beres nih, linknya bisa diakses ke semua orang gitu ya. Udah beres ya, kita lanjut lagi ke gimana sih nih, gimana sih kita kayak buat nge-share si project website ini ke yang lain gitu. Nah misalkan di sini kalian ketik aja misalkan emailnya gimana, terus kalian misalkan ini emailnya pakai email saya gitu, saya klik email saya, terus kalian send sebagai editor juga di sini nih, send. Terus dari itu tuh nanti si yang udah dimasukin emailnya ke tadi ke share tadinya Vivo buat provide akses ke websitenya, itu nanti si emailnya itu si orang tersebut harus membuka akun Google dengan email yang sama yang tadi masukkan ke website ini, terus nanti masuk juga ke Google Site dengan email yang sama, terus nanti bakal muncul projectnya seperti itu. Udah muncul, nanti kalian bisa edit bareng-bareng. Nah udah siap nih buat peta buat websitenya di website. Sekarang kita membuat My Maps. Bisa biasa aja, kalian harus siapin akun Google buat membuat Google Maps. Nanti kalian ketik aja di sini Google My Maps, terus sudah gitu kalian klik. Nah udah ini kalian create a new map, create aja. Terus udah gitu di sini udah masuk ke tampilannya. Pertama-tama buat nge-share dulu aja ya dari awal gitu, buat nge-share ke yang lain kayak gimana sih buat ngedit bareng-bareng gitu. Nah kalian share aja ke sini. Nah ini harus centang dulu, juga centang, terus ini nanti share on drive, terus ada di folder nanti kalian sini, terus share juga sama aja kayak tadi.
Nanti buat si orang tersebut tuh sama aja kayak Google Sheet, nanti masuk ke akun Google My Maps, terus nanti buka si akun Google My Maps-nya, nanti projectnya bakal ada di all, misalnya di ALL, itu nanti ke kalian masuk ke halaman itu aja. Terus di sini ada import di sini tuh datanya tuh harus kayak tertentu gitu. Di sini misalkan data point yang bisa dimasukkan itu data Excel, XL, XLSX, format Excel biasa, terus format CSV buat titik atau poin. Nah, buat polygon atau polyline itu kalian bisa pakai menggunakan KML atau KMZ. Nah, kita coba memasukkan data titik gitu. Ini saya mau menggunakan CSV, bukan, sudah itu kan ini. Oh iya, di file wajib ini di file kayak titik poin gitu, nanti masukannya bukan pakai koordinat UTM kayak UTM zona gitu, zona berapa, tapi menggunakan koordinat radius 84 yang biasa. Kalau gitu sama aja, tapi jangan yang DMS derajat menit second, tapi pakai yang DD tuh. Terus nanti kalian ini klik di sini, terus longitude, terus di sini juga ada latitude, pilih latitude, terus continue. Di sini juga saya kayak di sini tuh fiturnya tuh buat kayak si titik tersebut tuh mengacu ke apa gitu, misalnya ke pemohon, finish, nanti bukan muncul. Nah, muncul di sini. Udah itu kalian masukin aja data-data yang lainnya. Kayak gimana sih cara menambahkan layarnya? Misalkan di sini pilih ada di layar di sini, terus pilih lagi, di 4 sesuai aja, browser, terus kalian masuk ke data sekolah, sama kayak tadi tutup, tutup. Nah, kita pakai dua data aja ya sebagai contoh. Di finish, nah udah itu kita juga bisa edit nih, edit simbol sama warnanya, sama namanya juga, misalkan ini fasilitas umum 2025 tuh bisa. Kalau saya tuh kalau misalkan datanya kayak gini nih, gak bisa di beda-bedain tuh, kayak buat warna biru nih, buat warna biru tuh misalkan di tahun 2025 tapi simbolnya beda, misalkan buat fasilitas umum beda simbolnya, tapi warna itu tetap sama-sama kayak klasifikasi jenis data yang lain warnanya, tapi simbolnya beda. Buat warnanya sama itu mencirikan kayak tahun si data tersebut di data gitu. Terus udah itu more icon, di sini kan kita mau pakai simbol fasilitas kayaknya buat fasilitas umum itu kayak rumah biasa nih, simbol rumah gitu, soalnya kan fasilitas umum banyak ya. Kita cari aja sini form.
kita pakai yang ini aja. Oke, terus air mati di sini. Oh yang ini. Nah udah, terus kita ganti warna juga udah. Terus kita kasih bawah kan, terus pilih yang di sini ada Nasco. Udah warnanya sesuai. Di sini misalkan kita mau menambahkan data polygon, tapi sebelumnya tuh kalian ubah data SPKM nya tuh kayak gimana sih caranya tuh? Kalian ke masuk dulu ke Akmap, terus nanti si SAP nya masukin kayak biasa. Gini kita coba buka Akmap dulu ya biar kegambar. Sembari kita menunggu, kita coba masukin data KML aja ya. Kita ke sebenarnya tuh KML KMJ sama aja sih, mau pakai yang mana, tapi disaranin tuh pakai KMJ soalnya lebih efektif buat dimasukkan ke Google My Maps. Nah sebelumnya tuh total buat per filenya tuh berapa MB sih untuk KML, buat KMJ tuh totalnya tuh gak boleh lebih dari 5 MB. Terus buat fitur poligonnya itu berapa sih yang bisa dimuat, itu tuh sekitar 200 kalau gak salah. Jadi kalau misalkan kalian nanti gak bisa masuk mulu, nanti sepertinya harus memisahkan setiap poligonnya gitu per kelas. Ada kalau salah fiturnya di Akmap ke bawahnya fix. Oh iya tapi kayaknya kita remove dulu soalnya sebelumnya tuh udah ada warna, jadi kayak tadi tuh jangan dilakukan. Kita ke sini terus ke bawah open. Nah udah ada warna, terus kalian bisa ubah juga di sini ke misalkan sini rendah dan harus satu tadi di sini rendah save, sedang save, tinggi save. Nah ini udah kebuka kan, misalkan di sini mau mengupload SHP nya, misalkan SHP yang rendah kita masukin sini. Kita ini player di sini ketik
aja, tapi harusnya kalian cari fitur search dulu sih. Sini itu buat nampilnya tuh ini juga di sini di Windows ada, terus nanti juga di sini. Terus kalian set aja layer to KML, layer to KML, cari terus layer to KML, terus kalian ini masukin SOP-nya. Kalian masuk ke sini. Terus nanti taruhnya di mana ini terserah kalian, tapi namanya sesuaiin itu bisa dikasih rendah dan kasih dua save. Terus sudah itu kalian lanjut dulu. Ini namanya udah ada. Nah, lanjut dulu. Oke. Nanti ini kayak ada jalan-jalan gitu di sini, itu kayak proses, tapi kayaknya ini buat upload file itu ada error kalau awal-awal buat proses itu. Kadang ini tuh gak jalan. Ya, tapi ini masih tetap jalan gitu. Kalau latihan itu masih tetap jalan. Nanti tuh udah muncul hasilnya tuh di bagian folder yang kalian masukkan gitu. Udah masuk tuh. Nah, udah di Google My Maps. Ini udah diubah juga, terus kalian juga masukin. Oh ya, buat datanya tuh gak bisa dimasukin tuh pakai apa sih? Di Google My Maps saya coba cari dulu ya, di itu. Soalnya saya lupa lagi. Cara memisahkan setiap polygon dengan menuju table. Hanya ini nih, extract the attribute, extract by attribute. Saya cari. Extract by attribute kalau gak salah ya. Oh, split by attribute. Ini pakai split by attribute nih, kalian cek ke rendah, terus nanti kalian pilih mau yang mana di sini di kelas.
terus seperti itu. Nanti udah muncul SAP, nanti kalian bisa langsung save data, export data, terus kalian udah export data, terus kalian pilih foldernya mau disimpan di mana, terus diubahkan aja bisa langsung ke tadi layer to KML gitu. Itu berarti ini pakai split by attribute ya buat memisahkan setiap polygonnya gitu. Nah kalau misalkan untuk mengurangi MB-nya gitu, misalkan KML itu lebih dari 30 MB, nah nanti kalian bisa pakai simplify polygon sebelum split ya. Ini dipakainya sebelum split. Kalau misalkan masih tetap aja gak masuk, opsi terakhir yang pakai split. Simple polygon itu kayak compress file. Dan kalian klik render di sini, terus nanti ini sekarang 10 juta, terus oke, terus nanti hasilnya bakal keluar dari sini. Udah bentuk SAP, terus kalau misalkan mau di save tadi ke kanan, terus ke data, export data. Kalau misalkan mau langsung ke layer to KML langsung aja bisa, tapi harus diubah dulu ke itu ke SAP ya, harus SAP nya itu harus disimpan dulu kalau menurut aku, tapi gak apa-apa sih gak disimpan juga, bisa langsung ke layer to KML. Udah itu udah memasukkan data, misalnya ini mau sampai 60 aja gitu, nanti kalian masukin aja sesuai sama kebutuhan kalian. Biasanya udah gitu udah beres, terus nanti oh iya buat menambahkan foto, ini bisa kalian menambahkan foto di sini, terus bisa juga direction to here kayak apa gitu misalnya, atau menambahkan briefing ini sini cancel aja. Oh delete aja ini direction to here, kemudian sih apa nanti kalian udah itu udah klik aja, terus nanti kalian fotonya, terus kalian bisa ubah fotonya, bisa kalian ubah, bisa kalian masukkan foto ke sini, misalkan masukkan foto ini sama ini. Kalau misalkan mau banyak fotonya gitu sekaligus, nanti kalian masuk aja ini dari sini ke terus drag ke bawah, terus masukin ke sini, terus masukin sini, lupa semuanya ke upload. Kita tunggu aja. Nah ini udah ke upload semua ya, data ilmunya ini juga bisa diedit nih buat informasi-informasi dalamnya, kita klik save, terus ini juga udah selesai. Nah ini udah misalkan udah selesai kalian buat, terus udah itu ke embed on my sheet, terus kalian ctrl-c segini, terus ke balik lagi sini, terus ke konten interaktif dari sini, tapi di sini konten interaktif, terus ke sini, terus ini juga bisa dirubah image fotonya, masuk misalkan pilih yang jangan
buat pembuatan websitenya sejauh ini. Nanti habis ini terus nanti copy terus masuk ke baru diceritain hasilnya di sini, terus kita coba download juga dari hasil terus kita buat interaktif di sini. Oh salah harusnya yang diubah tuh bukannya itu, coba ya kita ubah nah bukannya ini nih yang diubah, tapi yang ini yang 640 yang diubah di 1000 lagi. Next. Nah jadi rada gede kan sampai situ. Publish terus kita copy lagi. Langsung kalian aja masuk sini. Nanti di sini tadi ini ada yang fotonya. Kalian ada apa sih fotonya bisa lihat di sini juga. Terus itu kayak navigasi. Nah di sini ada bahaya banjir banyak gempa bumi itu dari mana sih? Itu datanya dapat dari data sekunder juga itu dari interaksi kerjasama kita. Di sini tinggal pakai join, fitur join di akun. Jadi itu datanya ada per titiknya gitu. Potensinya apa? Misalkan potensinya tidak ada bahaya banjir tapi ini bahaya gempa bumi. Ini bisa diakses ke semua orang. Contoh kita mau buka di email yang berbeda, di akun yang berbeda, tetap bisa diakses. Nah buat apa ya, buat kayak ini kan domainnya masih bawaan Google Site gitu, kayak ini domainnya masih ada site google.com gitu Bandung. Kalian kalau misalkan mau pakai domain sendiri ini harus ke publisher. Harus ke nah ke custom domain, connect domain. Kalian harus beli dulu domainnya gitu. Nanti bakal pakai apa ya, domain privat atau domain kalian sendiri, pakai domain site Google gitu. Tuh kayaknya domainnya harus beli gitu. Seperti itu sih untuk pembuatan website di Google Site dan juga foto interaktif di Google Media Web. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga setia menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe and like